Ibu Sulis adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarganya terkenal kaya raya di kampung tersebut. Bu Tini, ada apa toh pagi-pagi udah kesini? Hehehe, maaf ya Bu, saya lagi jemurin baju ini. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya tuh kesini cuma mengundang Ibu ke acara syukuran di rumah saya. Wah, syukuran buat apa Bu emangnya? Nggak biasanya loh Ibu ngadain acara syukuran kayak gini. Hehehe, alhamdulillah Bu. Suami saya bisa kerja di sebuah perusahaan besar di kota. Jadi saya dan suami saya tuh mau buat acara syukuran karena suami saya keterima kerja di perusahaan itu. Wah, alhamdulillah ya Bu Tini. Selamat, saya ikut seneng loh dengernya. Tapi memangnya suami Bu Tini tuh kerja di perusahaan itu bagian apa? Kata suami saya sih dia keterima kerja di bagian manajer Bu. Saya bangga banget deh sama suami saya. Soalnya selama ini tuh dia udah sangat berusaha. Baru juga jadi manajer, tapi udah sok-sokan ngadain acara syukuran. Norak banget sih Bu Tini ini. Lihat tuh, suamiku aja yang punya perusahaan besar biasa aja. Bu Sulis kok diam aja sih? Bu Sulis ini lagi nggak keselak jengkol kan? Maaf Bu, saya lagi kepikiran sesuatu. Udah, Bu Tini tenang aja. Saya nanti bakal dateng kok ke acara syukuran di rumah Ibu. Alhamdulillah, kalau Ibu Sulis bisa datang ke acara syukuran di rumah saya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Bu. Bu, ada siapa tuh tadi? Bapak dengar dari dalam Ibu lagi ngobrol sama orang. Oh, itu tadi Bu Tini Pak. Dia datang ke sini mau ngundang Ibu buat acara syukuran di rumahnya. Loh, tumben banget Bu Tini. Udahin acara syukuran. Kan biasanya gak pernah. Katanya sih karena suaminya itu keterima jadi manajer di perusahaan di kota Pak. Alay banget gak sih Pak? Kayak gitu aja pakai acara ngadain acara syukuran. Hus, Ibu gak boleh ngomong gitu. Setiap orang kan punya tipe kebahagiaannya masing-masing. Bapak mah pasti jawabannya gitu. Pak, kita buat acara syukuran juga yuk. Kan perusahaan Bapak kemarin berhasil kerjasama sama perusahaan di luar negeri. Udah Bu, gak usah, kan kita setiap minggu udah sedekah ke anak yatim piatu. Bapak nih. Padahal kan Ibu juga pengen pamer kayak orang-orang. Astagfirullahaladzim Bu, gak baik loh pamer-pamer ke orang-orang. Lagian pamer itu kan gak ada untungnya sama sekali. Kecuali kalau pamer bisa dapat uang. Nah baru. Susah deh ngomong sama orang yang pikirannya uang terus. Udahlah, Ibu mau masak dulu. Lah, Ibu ini padahal kan Bapak belum selesai ngomong. Keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Oh ya, mungkin nanti Bapak pulangnya agak malam. Soalnya hari ini ada banyak banget rapatnya. Walah, iya Pak. Bekal yang udah Ibu siapin tadi udah dibawa kan? Aman, udah Bapak bawa kok. Ibu jadinya berangkat ke acaranya Bu Tini jam berapa? Paling nanti lah Pak, agak sorean. Kenapa kok Bapak nanyanya gitu? Ya gak apa-apa, Bapak cuma nanya aja. Ya udah Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, sebenarnya aku males banget deh kalau harus pergi ke acara syukuran di rumah Bu Tini itu. Tapi gimana lagi, kemarin aku udah bilang mau pergi. Sore harinya Bu Sulis pun pergi ke rumah Bu Tini. Di tengah jalan, Bu Sulis mau ke rumah Bu Tini juga, Pak? Iya nih Bu, kemarin saya diundang buat datang. Wah, kalau gitu bareng ya Bu, saya juga mau ke sana. Oh iya, Bu Sulis nggak mau apa ngadain acara syukuran juga? Kan suami Bu Sulis itu punya perusahaan besar loh. Enggak Bu, saya dan suami saya kan udah sedekah ke anak yatim setiap bulan sekali. Oh walah, ternyata gitu toh. Tapi kan gak ada salahnya Bu kalau keluarga Ibu ngadain acara syukuran gitu. Hehehe, ya juga sih Bu. Ya udah yuk, langsung aja kita ke rumah Bu Tini. Udah jam segini soalnya. di rumah Bu Tini setelah selesai acara syukuran. Wah Bu Tini, tadi semua makanannya enak-enak banget loh. Ibu masak sendiri apa? Alhamdulillah Bu, kalau Ibu suka. Hehehe, saya masak sendiri kok Bu. Tapi ya tetap dibantuin sama saudara. So iya banget sih ini Bu Tini. Padahal cuma karena makanannya enak doang, tapi sombong banget.
Bu Sulis kok dari tadi diem aja sih? Apa jangan-jangan makanannya nggak sesuai ya sama selera Bu Sulis? Enggak kok Bu, semua makanannya sesuai sama selera saya. Enak-enak semua makanannya. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, ini Bu, sudah saya siapkan loh makanan buat Bu Siti dan Bu Sulis buat bawa pulang. Wah, terima kasih ya Bu. Tapi kok wadahnya pakai Tupperware gini sih Bu? Mana bagus banget. Hehehe, soalnya saya nggak nyiapin Bu wadah buat bungkus makanannya. Jadi pakai Tupperware aja deh. Tapi nanti dibalikin ya ibu-ibu. Soalnya itu Tupperware kesukaan saya dan udah jarang di pasaran. Wih, bagus juga nih Tupperware. Mana udah langka lagi model kayak gini. Iya Bu Tini, tenang aja. Nanti pasti langsung kita balikin kok. Iya kan Bu Sulis? Iya Bu, bener. Nanti langsung kita balikin kok. Ya udah ya Bu, saya pulang duluan. Soalnya ada urusan. Iya, Bu Sulis kok udah mau pulang aja sih? Padahal kan enak gitu kalau kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya Bu, bener itu. Hehehe, saya juga pengennya gitu sih ibu-ibu. Tapi saya ada urusan penting di rumah. Ya udah ya kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Akhirnya bisa pulang juga. Gak nyaman banget deh tadi di rumahnya Bu Tini. Kerjaannya tuh sombongin diri terus. Tapi jujur deh, ini Tupperware-nya Bu Tini emang bagus banget sih. Coba deh aku cari di toko online yang kayak gini. Siapa tahu kan ada yang jual. Ya ampun, padahal udah aku scroll deh semuanya. Kok nggak ada sih toko online yang jual Tupperware kayak punya Bu Tini ini? Padahal aku pengen banget loh punya juga. Apa aku nggak usah balikin aja ya Tupperware punya Bu Tini ini? Aku bilang aja kalau Tupperware-nya hilang. Hahaha. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang jam segini? Katanya mau lembur sampai malam. Gak jadi Bu, rapatnya diganti hari lain. Jadi ya Bapak bisa pulang lebih cepet deh. Wah, itu apa Bu? Di wadah Tupperware. Oh, ini tuh isinya makanan Pak yang dikasih Bu Tini pas acara syukuran di rumahnya tadi. Walah, siapin dong Bu buat Bapak. Wanginya enak banget soalnya. Ya udah, iya sebentar Ibu angetin dulu ya makanannya. Beberapa minggu kemudian, Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam. Bu Siti, ada apa nih pagi-pagi udah ke rumah saya aja? Ini loh Bu, saya mau balikin Tupperware Ibu yang buat wadah makanan yang Ibu kasih ke saya kemarin. Oh alah, iya Bu, makasih ya udah repot-repot anterin. Saya jadi nggak enak nih. Ya ampun Bu, ya ndak apa-apa toh. Kan kemarin Bu Tini udah ngasih saya makanan yang enak buat saya bawa pulang. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya Bu. Kok Ibu mau langsung pulang aja sih? Ngobrol-ngobrol dulu ngapa Bu? Waduh Bu, ndak bisa. Saya harus masak. Hehehe, kapan-kapan aja ya Bu. Ya, nggak bisa ya Bu. Padahal saya pengen banget loh ngobrol sama Ibu. Hehehe, maaf ya Bu. Ya udah, gimana kalau besok kita ngobrolnya di rumah saya aja? Wah, boleh Bu. Kalau besok sore gimana? Nah, boleh banget Bu. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Duh, kok ini udah berminggu-minggu Tupperware-ku belum dibalikin ya sama Bu Sulis? Padahal mau aku pakai loh. Mana itu Tupperware udah nggak dijual lagi di pasaran? Apa aku ke rumah Bu Sulis aja buat ambil itu Tupperware? di rumah Bu Sulis, Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam. Bu Tini, ada apa nih kok tumben main ke rumah saya? Jadi saya tuh mau ngambil Tupperware saya Bu, yang buat wadah makanan yang saya kasih ke Ibu waktu itu. Ternyata inget aja nih orang. Astagfirullah Bu, maaf banget ya. Saya lupa bilang kalau sebenarnya tuh Tupperware Ibu itu udah hilang. Maaf banget ya Bu. Hah? Hilang? Kok bisa sih? Duh, mana Tupperware itu kesayangan saya lagi. Iya Bu, saya juga nggak tahu. Waktu itu kan saya niatnya mau balikin ke Ibu. Saya cari-cari nggak ada. Coba deh Bu, cari lagi. Siapa tahu kan gitu keselip. Aduh Bu, saya tuh udah cari berkali-kali, tapi tetap nggak ketemu. Udah ya Bu, ikhlasin aja. Ibu kan masih punya satu lagi.
Tapi Bu, masalahnya udah nggak ada yang jual Tupperware kayak gitu. Kalau gitu biar saya bantuin Bu carinya. Saya yakin kok masih bisa ketemu. Jangan dong Bu. Itu sama aja loh Ibu nggak sopan asal masuk rumah orang. Bu, kan niatnya cuma buat nyari Tupperware saya. Lagian kan ada Ibu yang punya rumah. Bu, saya baru inget loh kalau hari ini saya harus pergi. Permisi ya Bu, saya mau siap-siap dulu. Astagfirullah, kok Bu Sulis malah menghindar sih? Apa jangan-jangan dia sengaja ya bilang kalau Tupperwareku hilang? Tupperware kesayanganku. Udahlah, besok aku kesini lagi. Sore harinya, Bu Sulis lagi ngangkatin baju ya? Iya nih Bu. Wih, Ibu bawa apaan tuh pakai rantang? Ini loh Bu, saya tadi habis bikin opor, terus saya pengen gitu ngasih Ibu sekali-kali. Wah, Ibu kok repot-repot sih? Saya jadi nggak enak loh. Duh Bu, nggak usah pakai acara nggak enak loh. Kita ini kan tetangga. Ini Bu, silakan diambil. Terima kasih ya Bu. Ayo Bu, mampir dulu kita ngobrol-ngobrol. Duh, saya sih pengennya gitu Bu. Tapi saya juga mau ngangkatin jemuran. Hehehe, besok atau kapan-kapan aja ya. Walah, ya udah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. saat di dapur, Ternyata emang bagus banget loh motif rantang punya Bu Siti ini. Jadi sayang banget deh kalau dibalikin. Ya, walaupun bisa beli yang baru sih. Tapi kan kalau bisa dapat gratis, kenapa harus beli kan? Hahaha. Udah deh, nggak usah aku balikin aja. Bilang aja rantangnya hilang. Hahaha. Kayak Tupperware punya Bu Tini itu. Kan sekarang ini rantang dan Tupperware Bu Tini udah jadi punya aku. sejak saat itu jika ada yang memberikan makanan ke Bu Sulis, wadahnya tidak pernah dikembalikan. Wih, ternyata udah banyak juga ya wadah-wadah makanan punya orang-orang yang gak aku balikin. Hahaha. Ya, salah sendiri gak sih ngasih makanan kok pakai wadah yang bagus dan cantik. Ya, aku kan jadi pengen. Tapi kira-kira semua orang yang punya wadah ini bakal marah gak ya? Kalau tahu wadahnya sengaja aku bilang hilang biar wadahnya bisa aku ambil. Bodoh lah. Gak akan ada yang tahu juga. Sementara itu Pak Roni sedang berjalan menuju ke rumah. Pak Roni, mau pulang apa? Pak Tono, iya nih Pak, saya mau pulang. Tadi abis ke warung. Pak, tolong dong bilangin istri Bapak buat balikin wadah punya istri saya itu. Loh, wadah yang kayak gimana ya Pak? Wadah rantang Pak. Pas itu istri saya kan pernah nganterin makanan ke rumah Pak Roni, pakai rantang kesayangan istri saya itu. Tapi katanya sampai sekarang belum dibalikin sama istri Bapak. Walah, yang rantang itu toh. Tapi emangnya beneran belum dibalikin ya Pak sama istri saya? Ya Pak, bener. Makanya saya bilang, soalnya istri saya itu katanya gak enak kalau mau ke rumah Bapak buat ngambil rantang tersebut. Astagfirullahaladzim, maaf ya Pak. Mungkin istri saya itu kelupaan. Nanti saya bilangin deh. Sekalian sama wadah-wadah yang lain juga ya Pak. Saya dikasih tahu tuh sama para warga kampung, katanya wadah mereka itu juga belum dibalikin. Karena istri Bapak tuh bilang semua wadah itu hilang. Ibu ini nih bikin malu aja sih. Mana wadah punya orang-orang sekampung yang belum dibalikin lagi. Pak, kok malah bengong sih? Bisa kan Pak bilang ke istri Bapak? Bisa kok Pak. Nanti langsung saya bilangin istri saya ya buat balikin semua wadah punya warga kampung. Terima kasih ya Pak. Kalau gitu saya permisi. Saat di rumah, Bu, Ibu, sini Bu, Bu. His, ada apa toh Pak? Kok manggilnya teriak-teriak gitu? Bisa nggak sih biasa aja? Ibu nih ya bikin malu Bapak aja sih. Masa wadah makanan punya orang-orang sekampung gak Ibu balikin malah bilangnya hilang sih? Loh, Bapak tahu dari mana? Gak penting Bu, Bapak tahu dari mana. Masalahnya Ibu tuh kenapa sih malah gak balikin wadah makanan punya orang-orang sekampung? Bapak malu loh Bu. Abisnya wadahnya tuh bagus-bagus Pak. Ibu jadinya nggak rela kalau dibalikin. Astagfirullahaladzim Bu, kan kita itu bisa beli yang baru dan lebih bagus. Kita punya banyak uang loh Bu. Bapak, kalau beli yang baru tuh pasti beda. Kan kalau bisa dapat gratis, kenapa harus beli coba? Cukup Bu, Bapak udah bener-bener malu loh sama kelakuan Ibu itu.
Martabat keluarga kita jadi tercoreng gara-gara ibu. Astagfirullah Pak. Kenapa sih Bapak sampai nampar ibu? Padahal selama ini Bapak tuh gak pernah kasar. Ya ibu mikirlah, kelakuan ibu itu ya udah bener-bener bikin bapak malu. Oh, jadi gitu ya Pak. Oke kalau gitu, biar Bapak gak malu lagi, ibu bakal pergi dari rumah ini. Ya udah sana pergi. Istri yang gak nurut kayak ibu itu jadi beban dong, malu-maluin lagi. Astagfirullah Pak. Kok omongan Bapak nyelekit banget sih? Ibu tuh gak ngelakuin kesalahan sebesar itu loh Pak. Ini cuma kesalahan kecil. Emang kelihatannya sepele bu, tapi yang dipertaruhkan itu harga diri keluarga kita sebagai keluarga yang terhormat di kampung ini. Halah, Bapak nih cuma peduli sama pendapat orang. Bapak emang udah gak cinta lagi sama ibu. Udah, Bapak tenang aja. Ibu bakal langsung pergi dari rumah ini. Duh, apa aku udah berlebihan ya sama ibu? Tapi kan itu emang salah dia. Udah malu-maluin aku. Udahlah, nanti juga kalau udah gak marah pasti balik lagi ke rumah. Tapi kok aku khawatir ya. Tapi aku gengsi dong, kan yang salah itu ibu. Masa aku yang nyamperin dia sih? Udahlah, bodo amat. Besok juga udah pulang lagi. Sementara itu Bu Sulis sedang berada di halte bis. Duh, Bapak kok bisa jadi jahat gitu ya? Aku gak nyangka loh kalau dia bisa kasar. Awas aja, aku bakal minta cerai sama dia. Duh, ini bisnya kok gak datang-datang sih? Tiba-tiba ada seseorang yang menjamret tas Bu Sulis. Jambret, tolong. Ih, gak ada orang apa yang menolongin aku. Duh, mana itu tas isinya uangku semua lagi. Sekarang aku harus gimana coba? Duh, kok tiba-tiba kedua tanganku rasanya sakit banget ya? Astagfirullah, kok ini semua kukuku pada lepas sih? Sakit banget, tolong. Duh, mana kepalaku juga ikutan sakit lagi. Ih, bapakku gak nyusulin aku sih. Jari-jariku dan kepalaku makin sakit. Tolong. Astagfirullah, ini beneran apa ya? Gak ada orang satupun di sini yang mau nolongin aku. Aduh, sumpah aku udah gak kuat lagi. Bu Sulis pun tewas seketika tanpa ada seorang pun yang tahu.